warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes, okay. Yes, okay. Nah, sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh KM. Adik silakan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan agamanya masing-masing. Berdoa hening mulai. Berdoa hening selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian yang akan membacakan surat pendeknya silakan Rifa. Yang lain tolong mengikuti. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada satu orang, siapa? Sedang sakit. Haikal kemarin tangannya keseleo jadi dia tidak bisa hadir. Satu orang yang tidak hadir yaitu Haikal, ya. Nah, Ibu punya pantun sebelum memasuki pelajaran. Pantun pembukanya sudah tahu semua? Ya, Ibu dulu, nanti kalian boleh ikutan. Harum sekali mangga kueni, sayang hanya untuk titipan. Belajarlah di hari ini sebagai bekal masa depan. Ya. Silakan dari kelompok 1. Harum sekali mangga kueni, sayang hanya untuk titipan. Belajarlah di hari ini sebagai bekal masa depan. Ya, materi pelajaran yang akan dibahas kali ini yaitu, sudah tahu semua materi apa? Materi cerpen. Kita melanjutkan materi yang kemarin, masih materi cerpen. Ya. Kegiatan pembelajarannya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya 4.8 yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Kemudian indikatornya 4.8.1 yaitu menentukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. 4.8.2 mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan metode scientific learning dan model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan metode scientific learning dan model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, ini ada pertanyaannya tentang materi cerpen. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan cerpen? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Inaya. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan kisahnya kepada tokoh tertentu dalam situasi. Ya, bagus, Inaya. Ya, silakan. Silakan, Gina. Yang keempat, menggunakan kata kerja tak langsung, menguturkan, mengungkapkan. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan, merasakan, menginginkan. Yang kelima, menggunakan dialog. Bagus. Hebat semuanya. Sudah bisa jawab. Pengertian cerpen. Yang kedua, unsur-unsur pembangun cerpen. Yang ketiga, struktur cerpen. Keempat, kaidah kebahasaan. Dan kelima, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Kemudian, metode dan model pembelajarannya.
Pertama, pendekatannya scientific learning, kedua, modelnya problem based learning atau PBL. Yang ketiga, metodenya yang digunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Media, alat, dan sumber pembelajarannya. Untuk media, video YouTube-nya tentang cerpen, kemudian lembar kerja, modul, aplikasi kuisis, penayangan materi PowerPoint. Alat yang digunakan slide PowerPoint, Infocus, gawai, dan laptop. Kemudian sumber pembelajaran dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, Bahasa Indonesia kelas 11, penerbitnya Jakarta. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital, kemudian ada link dari YouTube. Kegiatan pembelajaran intinya, yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil temuan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti akan dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, nomor absen dari nomor 1 sampai berapa? 12. Kelompok yang kedua, nomor absen 13 sampai dengan 25. Dan kelompok yang ketiga, nomor absen nomor 25 sampai 36. Materi teks cerpen, pengertian dari cerita pendek. Memusatkan kisahnya pada tokoh tertentu dalam suatu situasi. Kemudian unsur pembangun cerita pendek, siapa yang mau menyebutkan? Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga penokohan, yang keempat alur, yang kelima latar, dan yang keenam gaya bahasa. Iya, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan tema? Ya, tema dalam cerita merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Dari kelompok 3, silakan. Iya, terima kasih Najwa. Untuk kaidah kebahasaan cerpen. Beberapa waktu yang lalu saat itu. Ya, terima kasih. Nah, ini video cerpen Sapardi Djoko Damono yang berjudul Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir. Sinopsis dari cerpen yang berjudul Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir. Jadi itu tuh mengisahkan seseorang yang mati atau meninggal karena tertabrak angkot ketika ia melajukan motornya dengan kencang. Iya, terima kasih Bunga. Nanti tugas kalian yaitu menentukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Apa saja nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen yang berjudul apa? Karya siapa? Ya, hari dan tanggalnya nanti tolong ditulis. Kemudian judul cerpennya tadi sudah, nanti silakan kalian tulis, pengarangnya ditulis, sinopsisnya nanti ditulis di kertas folio ya. Kemudian nilai-nilainya, kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang satu lagi tugasnya, amatilah nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatmu. Nilai-nilai apa saja yang berkembang di dalamnya. Sajikanlah sebuah cerita yang menjelaskan aplikasi salah satu dari nilai-nilai itu. Adakah nilai yang kamu anggap bertentangan dengan nurani? Nah, ini bisa nanti dari kehidupan yang pernah kalian lihat. Ya. Silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kan waktunya 10 menit. Ada ice breaking dulu ya. Sudah pernah? Sudah pernah belum? Sudah. Gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan. Nah, nanti menyambung kata. Menyambung kata gunanya untuk melatih konsentrasi dan kecepatan berpikir. Misalkan, Ibu beri contoh. Ya.
Ibu mau membuat kalimat. Hari ini kelas 11 MIPA 2 sedang belajar bahasa Indonesia. Besok, nah siapa yang kena? Siapa yang kena? Ya, ambil. Nah, kamu lanjutkan. Pergi ke kecamatan untuk membuat KTP. Presentasi tiap kelompok. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil sinopsis yang kita dapat dari cerita cerpen sebelumnya, yaitu tentang seorang wartawan yang mendadak meninggal secara tiba-tiba karena tertabrak angkot, dan saat dia sadar ternyata dia sudah berpindah ke alam lain. Pada saat itu dia bertemu dengan malaikat dan menanyakan kakeknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau menampilkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang cerita wartawan. Hal-hal apa, hal penting apa yang bisa disampaikan dari cerpen tersebut? Iya, terima kasih Ode, bagus sekali. Hebat, sudah bisa menyampaikan saran dan hal-hal yang menarik, yang paling penting. Kemudian, siapa yang dapat menyimpulkan cerpen tersebut? Ya, silakan. Dan kita harus siap dalam menghadapi kematian. Dan tetaplah menjaga sopan santun terhadap orang yang lebih berterima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, Alifia ya. Untuk selanjutnya ada aplikasi dari Kuisis, sudah kalian download. Silakan kalian buka linknya. Ya, sudah, waktunya sudah habis. Satu nomor nilainya 20. Nah, sekarang yang untuk pantun penutup. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, hebat. Silakan ditutup untuk memimpin doanya. Adi, silakan. Selesai. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.